Nah, hai, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Stanggang Tangga Ruben. Nah, teman-teman, saat ini kita memperhatikan ada tandon yang mengalami kebocoran di dua bagian ini. Dan saat ini kita melihat bahwa tandon ini memang sudah lumayan berumur, dan kita akan mencoba menempel tandon ini agar tandon ini tetap bisa digunakan dan tidak terbuang sia-sia. Kita memperhatikan tetesan-tetesan air yang mengalir dari kebocoran yang ada. Nah, teman-teman, ikuti terus videonya, semoga dapat menambah wawasan dan berguna bagi kita dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan terjangkau dan mudah kita temukan di sekeliling kita. Oke, bahan yang pertama yang kita perlukan adalah gabus. Gabus ini cukup mudah atau gampang untuk kita temui ketika kita membeli barang-barang atau alat-alat elektronik. Biasanya akan ada gabusnya, atau kalau tidak ada gabus, kita juga bisa menggunakan styrofoam yang mudah kita temukan di sekitar kita. Yang kemudian di sini ada bensin atau pertalite. Nah, ini salah satu bahan yang kita gunakan, dan ini saya rasa cukup gampang untuk kita temukan, dan di sini hanya memerlukan sedikit saja untuk melarutkan dan menghancurkan gabus tersebut. Oke, bahan berikutnya yang kita perlukan adalah lem setan ataupun lem Korea. Tergantung apapun itu namanya disebut di daerah kita masing-masing. Lem ini akan kita gunakan sedikit saja, dan lem ini juga adalah salah satu bahan yang mudah untuk kita temukan di daerah kita. Oke, yang berikutnya adalah pisau cutter. Pisau ini kita perlukan untuk memotong gabus menjadi bagian-bagian yang kecil, sehingga mempermudah kita untuk mengaduk ke dalam adonan atau wadah yang telah terisi dengan bensin. Nah, berikut ini adalah wadah di mana kita akan memasukkan bensin dan kemudian memasukkan gabus, sehingga nanti gabus akan meleleh di dalam wadah yang ada ini. Oke, yang berikutnya adalah kertas pasir atau kertas amplas. Ini kita perlukan dan gunakan nantinya untuk membersihkan permukaan yang akan kita lem. Nah, ini pun juga cukup mudah kita temukan di toko-toko bangunan terdekat. Oke, setelah semua bahan-bahan yang diperlukan sudah terkumpul, maka langkah berikutnya adalah kita akan memotong gabus menjadi bagian-bagian yang kecil, sehingga mempermudah kita nanti untuk menghancurkan ke wadah yang telah disediakan. Nah, berikut ini saya telah memotongnya menjadi bagian-bagian yang kecil, dan kita boleh memotongnya sesuai dengan kebutuhan dan seberapa banyak yang akan kita perlukan nantinya. Oke, setelah dipotong-potong, berikutnya adalah tuangkan bensin ke dalam wadah yang akan digunakan nantinya untuk mengaduk atau tempat di mana gabus akan dilarutkan. Nah, di sini bensinnya yang kita gunakan tidak usah terlalu banyak, sesuai dengan kebutuhan saja. Dan saat ini kita lihat gabus akan larut atau akan meleleh ketika dicampurkan atau dimasukkan ke dalam bensin tempat pengadukan ini. Masukkan terus-menerus gabus ke dalam wadah pencampuran hingga sesuai dan cukup
untuk kebutuhan yang akan digunakan nantinya. Oke teman-teman, di sini kita perhatikan gabus yang kita masukkan tadi sudah meleleh, dan kita perhatikan di sini bensinnya sudah tidak kelihatan lagi. Nah, ini berarti bahwa kita akan mencampurkan campuran berikutnya yang sudah kita tunjukkan. Nah, ini penampakannya teman-teman. Maka selanjutnya setelah seperti ini kita menambahkan lem Korea atau lem G yang telah kita siapkan tadi, dan kita tidak perlu banyak-banyak teman-teman. Setelah kita campurkan, maka kita aduk terus-menerus hingga kelihatan seperti ini. Dan kalau sudah dipastikan semua sudah tercampur dengan lem yang sudah ditambahkan tadi, maka berikutnya kita lanjut pada proses pembersihan permukaan yang akan kita lem, yaitu dengan menggosokkan kertas pasir tadi, sehingga nantinya permukaan dengan lem itu boleh melekat seperti ini teman-teman. Nah, kita mulai mengelemnya. Di sini kita akan tempelkan pada permukaan yang bocor. Lakukan dengan rata dan secara perlahan-lahan teman-teman. Setelah kita sudah selesai mengelem dan kita sudah pastikan bahwa lubang yang atau permukaan yang mengalami kebocoran sudah tertutupi, kita tinggal menunggu waktu atau sampai kering, hingga kering, barulah nanti tandonnya bisa diisi teman-teman. Mungkin itu saja videonya, semoga bermanfaat dan terima kasih.